Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44% pada kuartal kedua tahun ini di saat bersamaan banyak negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang memerangi lonjakan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Kita lihat angka yang baru saja dirilis menunjukkan pertumbuhan 5,44%. Dampaknya Amerika Serikat kini telah memasuki fase resesi dengan mencatatkan pertumbuhan negatif 2 kuartal berturut-turut. Sementara di Indonesia, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate di angka 3,5%. Namun tidak seperti beberapa tahun yang lalu pada saat kita mengalami tantrum akibat tapering. Tantrum pada saat ini setelah adanya tapering atau pengetatan suku bunga ternyata tidak terjadi. Nilai tukar rupiah relatif tetap aman terkendali karena lonjakan harga komoditas lah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Melonjaknya ekspor untuk sementara mampu menahan gejolak akibat kenaikan suku bunga yang sudah terjadi di berbagai negara. Namun pengetatan suku bunga bank-bank sentral ini tetap harus diwaspadai karena dikhawatirkan akan segera menyeret ekonomi dunia menuju jurang atau fase resesi. Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan memperkirakan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya karena tekanan inflasi. Dampak dari rusaknya terutama supply chain atau rantai pasok dunia akibat perang. Perang Rusia-Ukraina masih terjadi sampai sekarang. Segala kemungkinan itu masih bisa terjadi karena ekonomi juga sangat dinamis. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapinya? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges Indonesia kebal resesi. Ekonomi kita masih tumbuh 5,44% pada Q2 2022 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa seluruh komponen pengeluaran tumbuh kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi itu ada di ekspor. Ya, ekspor itu tumbuhnya 19,74% karena memperoleh windfall dari kenaikan harga komoditas. Fortunately for Indonesia, because of the strength of the economy and the good macroeconomic management, the country is not affected. And this is why it's so important to succeed in overcoming divisions. So the outside risk, the risk of a external shock does not hit this beautiful country. Juni yang direspon dengan kenaikan suku bunga yang makin agresif dari Federal Reserve jelas akan berpotensi mempengaruhi kesehatan perekonomian global. Secara historis kita lihat setiap kali Amerika menaikkan suku bunga apalagi secara sangat agresif biasanya diikuti oleh krisis keuangan dari negara-negara emerging. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber yang akan membahas apakah Indonesia kebal resesi. Yang pertama adalah staf khusus Menteri Keuangan, Mas Sita Kristalin. Mbak Sita, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Juga telah hadir Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga, Mika Martumpal. Pak Mika, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Dan juga telah hadir Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Saya ingin langsung bertanya kepada Mbak Sita, karena kita ingin tahu benar-benar saat ini apakah benar Indonesia itu kebal resesi? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi Amerika Serikat secara teknis sudah memasuki area resesi, gitu ya. Pertanyaannya apakah Indonesia kebal? Tentu tidak ada negara di dunia ini setelah pandemi, menghadapi pandemi akan kebal 100% terhadap resesi.
tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memitigasi. Nah, di antaranya untuk Indonesia kita berhasil melakukan stability di bidang makro fiskal manajemen, sehingga pertumbuhan kita terjaga cukup baik, inflasi cukup prudent ya dibandingkan banyak negara yang mencapai double digit. Kemudian yield dari utang pemerintah juga cukup terjaga. Kemudian secara umum kalau kita lihat ya Bang Leo, di tahun 2020 banyak sekali negara yang mengalami credit rating downgrade dan Indonesia itu lumayan stabil. Jadi kurang lebih kita bisa lihat bahwa itu maksudnya prospek dari kemampuan membayar utang Indonesia dianggap lebih baik daripada negara yang mengalami downgrade. Betul, betul. Jadi dianggap meskipun pressure yang dihadapi di masa pandemi itu cukup tinggi, kestabilan makroekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Pertanyaannya Mbak Sita, apakah memang 5,44% yang baru dirilis itu memang karena usaha atau ekonomi Indonesia yang sehat? Benar-benar sehat di semua sektor, atau karena kita mengalami keuntungan lonjakan harga komoditas? Kan kita tahu sekarang ya CPO, ya batu bara itu sedang mahal-mahalnya, dan itu kan membuat kita mendapat keuntungan. Kalau itu misalnya tidak terjadi, apakah kita masih tumbuh sekuat itu? Counterfactualnya tentu apakah sekuat itu tanpa windfall commodity? Mungkin tidak. Kalau semua variabel yang lain tetap. Tapi tentu variabel dalam pertumbuhan ekonomi dan juga variabel global itu kan banyak sekali yang berubah ya. Nah, memang Indonesia mendapatkan windfall dari komoditi pada saat pertumbuhan yang sekarang. Dan juga ada seasonality karena biasanya memang kuartal 2 dan kuartal 3 dari setiap tahun itu memang cukup tinggi. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa manajemen makroekonominya juga tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Oke. Kalau kita masih melihat Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK masih suka ngopi bareng dengan tersenyum, harusnya itu relatif lebih aman. Saya ingin bertanya ke Mas Haryadi. Mas Haryadi, banyak orang yang mengatakan, terutama yang punya hubungan bisnis dengan luar negeri, itu sudah mulai mengalami penurunan permintaan. Mereka mengalami itu karena memang kita tahu tadi data-data yang sudah disampaikan. Apa benar begitu? Iya betul. Untuk yang ekspor, khususnya ke Amerika Serikat ya, itu memang mencatat penurunan. Dan tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, karena Asia juga tumbuh Mas. Asia tumbuh, memang yang menurun itu kan adalah Amerika dan Eropa, yang kebetulan memang mereka menghadapi situasi, ya Amerika udah jelas masuk resesi ya. Mungkin Eropa juga mengalami hal yang sama. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi dalam negeri sendiri itu juga mengalami proses pemulihan juga Mas. Jadi hampir semua sektor kalau yang kami lihat di dalam negeri juga cukup bagus. Dan mungkin ini juga salah satu keuntungan negara kita tidak terlalu terkoneksi dengan global ya. Jadi tidak terlalu banyak perdagangan dengan tidak terlalu di luar exposure. Indonesia. Iya, jadi itu juga menurut saya juga salah satu keuntungan kita di dalam situasi seperti ini. Tapi kalau melihat kenaikan suku bunga di Amerika ya, itu sekarang sudah terasa dampaknya tidak sih di dunia usaha Mas Haryadi? Karena kan khawatirnya adalah kalau kemudian Bank Sentral Amerika naikkan terus, Bank Indonesia menahan terus, nanti ada dana-dana dari sini yang keluar begitu. Bagaimana Mas? Faktor itu memang ada untuk investasi asing ya. Investasi asing itu memang kalau kita melihat ya secara tren gitu, memang kan sedikit ada penahanan sedikit ya untuk masuk. Jadi ya namanya dana itu kan selalu mengalir mencari mana yang marginnya paling yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah, tapi kalau secara jangka menengahnya saya rasa enggak ya Mas ya. Artinya karena Indonesia juga masih cukup menarik untuk investasi sebetulnya. Baik. Mas Tauhid, kalau saya analogikan dengan Covid, orang yang sudah dapat vaksin itu tetap bisa kena COVID, walaupun efeknya tidak separah kalau yang belum dapat vaksin. Indonesia kalau bicara resesi, supaya kebal kan kita harus punya vaksin. Kondisi kita itu sebenarnya sudah bisa siap tidak menghadapi ancaman resesi yang mungkin mampir ke Indonesia? Ya, saya kira kalau potensi itu pasti ada ya. Tinggal seberapa dalam dan seberapa luas dan probability-nya apakah dari domestik atau dari luar. Pada saat kita bicara sekarang seberapa dalam itu atau seberapa dekat resesi itu ke Indonesia? Saya kira masih agak agak relatif jauh begitu. Masih tapi jauh? masih ada ya, potensi ada. Terutama kalau kita lihat trennya di kuartal ketiga 4 menurun, tapi levelnya kita tetap positif begitu ya. Growth kita di kuartal ketiga misalnya
kuartal kedua kita sangat didorong kalau BPS penjelasan kemarin konsumsi masyarakat tinggi karena faktor lebaran, 2 kali tidak lebaran orang konsumsi tinggi. Nah, spendingnya jadi banyak spending sekali. besar. Nah sekarang trennya agak turun. Kemarin indeks konsumsi Bank Indonesia turun di Juli ya 123. Sementara di Juni 128, masyarakat sudah adjustment, menyesuaikan, konsumsi agak turun sedikit. Meskipun memang ini lebih baik kan, batas landnya misalnya on average itu 120, batas minimum ya. Sekarang kita 123 ya, masih lebih baik tapi trennya turun. Nah ini yang saya kira harus diwaspadai, apalagi bahwa kita menghadapi isu kenaikan harga BBM yang tinggi dan inflasi IHK terutama yang gejolak. Ini masih akan terjadi, terutama komoditas katakanlah hortikultur yang memang sangat bergejolak karena ini musim basah sampai akhir tahun begitu. Inflasi inti memang belum akan begitu mengganggu, karena masih relatif terjaga. Tapi kalau nanti sampai Juli ya, sekarang kita sekitar 2,6. Tapi kalau sampai Juli ya mau nggak mau Bank Indonesia mau nggak mau harus bergerak naikkan suku bunga begitu. Pak Mika, kalau melihat kondisi sekarang kan sebetulnya ancaman itu bukan hanya dari kenaikan suku bunga ya. Kita lihat geopolitik juga, Rusia Ukraina belum tahu kapan selesai, lalu sekarang ketegangan mulai meningkat juga, Taiwan dan Tiongkok. Lalu kita melihat ada di Tiongkok sendiri masalah COVID itu kan masih juga menghambat banyak sekali rantai supply chain dari mereka. Seberapa resilient sebetulnya kalau Anda lihat Indonesia, seberapa jauh dari fase resesi itu? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya kondisi Indonesia saat ini ada 3 tantangan utama yang kita hadapi. Yang pertama sebenarnya pemulihan ekonomi pasca COVID. Yang kedua adalah tingkat inflasi dan baru yang ketiga adalah risiko resesi. Jadi maksud saya yang perlu kita tangani lebih dahulu adalah yang pemulihan ekonomi ini. Baru nanti saya pikir di akhir tahun kemudian di awal tahun depan baru kita mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi inflasi ketika daya beli masyarakat sudah jauh lebih kuat. Tidak akan terlambat itu kalau kita baru berpikir kemudian, karena kan ini bisa sewaktu-waktu terjadi nih, inflasinya masuk, imported inflation masuk ke sini. Kalau berdasarkan pengamatan saya sebenarnya inflasi yang didorong oleh kegiatan masyarakat, konsumsi masyarakat itu sebenarnya masih relatif terbatas. Kalau saya melihat angkanya yang diterbitkan oleh BPS itu kira-kira mungkin 4-6%. Angkanya jadi inline dengan inflasi IHK kita. Tetapi kalau saya melihat dari inflasi yang didorong oleh harga-harga komoditas yang di luar kendali kita, yang pembentukannya itu akibat dinamika di ekonomi global itu memang tinggi sekali, Pak. Baik, pertanyaannya adalah beberapa hari yang lalu Presiden sendiri mengatakan bahwa setelah berbicara dengan IMF, Bank Dunia dan beberapa lembaga yang lain, mereka mengatakan ekonomi global, ekonomi dunia tahun depan gelap. Seberapa gelap itu? Apakah kegelapan itu akan sampai ke Indonesia? Tetaplah bersama kami pemirsa, Economic Challenges segera kembali.